Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi hari ini dengan Pak Badri untuk mata pelajaran IPA dengan tema perkembangbiakan hewan. Anak-anak, tahukah kalian ada berapa macam perkembangbiakan hewan? Ya, benar sekali. Sama seperti tumbuhan, hewan berkembang biak dengan dua cara, generatif dan vegetatif. Perhatikan penjelasan berikut. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan hewan secara kawin, yaitu melalui proses pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan hewan secara tidak kawin tanpa proses pembuahan. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif. Yang pertama, bertelur. Yang kedua adalah melahirkan. Dan yang ketiga adalah perkembangbiakan generatif secara bertelur sekaligus melahirkan. Baik anak-anak, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara ovipar, artinya bertelur. Perhatikan bagan berikut. Pertama-tama hewan betina bertemu dengan hewan jantan, kemudian terjadilah pembuahan ovum dan telur atau sel telur bertemu dengan sperma dan akan membentuk zigot di dalam tubuh hewan, dan kemudian zigot tersebut membentuk embrio dan akan jadilah hewan baru disebut dengan individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar diantaranya adalah ayam. Kemudian apalagi? Sangat mudah. Kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bebek, ada penyu, ada juga angsa dan lainnya. Kemudian ciri-cirinya seperti apa hewan yang berkembang biak dengan ovipar? Satu, tidak memiliki daun telinga. Dua, mengerami telurnya. Ya, berikut contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Kebanyakan adalah hewan unggas. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vivipar atau melahirkan. Perhatikan bagan berikut. Yang pertama-tama hewan betina bertemu dengan hewan jantan. Kemudian hasil pertemuan itu akan berkembang biak secara internal di dalam rahim induk betina. Embrio akan berkembang dan tumbuh di dalam tubuh induknya. Setelah beberapa bulan di dalam tubuh induknya akan dilahirkan menjadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan adalah ikan paus. Ingat ya, ikan paus dilahirkan. Contoh hewan yang lainnya yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar banyak sekali, diantaranya kambing, kelinci, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Sedangkan ciri-cirinya ialah satu, memiliki daun telinga, dua, menyusui anaknya, dan yang ketiga, memiliki rahim. Perhatikan animasi contoh perkembangbiakan vivipar berikut. Kelinci jelas memiliki telinga dan menyusui anaknya. Begitupun kuda. Kuda memiliki sepasang telinga dan menyusui anak-anaknya. Contoh yang lainnya adalah kambing atau domba. Jelas memiliki sepasang telinga, kemudian kambing atau domba juga menyusui anak-anaknya. Itulah perkembangbiakan secara vivipar. Kita berlanjut kepada yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar, artinya perkembangbiakan secara bertelur sekaligus melahirkan. Perhatikan bagan berikut. Pertama-tama hewan betina akan bertemu dengan hewan jantan, kemudian melakukan perkawinan, pembuahan terjadi di dalam rahim. Telur ada di dalam rahim, kemudian menetas di dalam tubuh induknya, dan keluarlah hewan baru yang disebut dengan individu baru. Itulah perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar diantaranya adalah ular boa, serta juga ular kobra.
Dan contoh berikut adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan ya. Selain ular, ada juga hewan yang lainnya berkembang biak dengan bertelur melahirkan atau opopipipar adalah kadal. Semua jenis kadal. Dan yang selanjutnya berkembang biak dengan opopipipar bertelur sekaligus melahirkan adalah ikan hiu. Selanjutnya adalah platypus, juga berkembang biak dengan bertelur melahirkan. Sebetulnya platypus ini bertelur, tetapi karena ia menyusui anaknya maka dikategorikan sebagai hewan opopipipar. Anak-anak, itulah beberapa cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Selanjutnya, kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dengan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.